Halo Sobat YouTube, ini ada pertanyaan yang menarik banget nih Sobat semuanya. Bang, kenapa market trading tidak bisa pasti 100%? Apakah ini sebenarnya judi atau gimana sih? Harusnya kan bisa dipastikan pasti akan naik atau pasti akan turun. Oke teman-teman, saya akan jawab pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Kenapa market tidak pasti ya? Apakah judi ya? Ah, apakah dimainin bandar? Saya akan bongkar dan saya yakin teman-teman kalian akan bisa menerima dengan logika kalian. Ya, saya akan buka sejelas-jelasnya apa yang terjadi di balik sini. Ya, misalkan ketika kita ambil sell, kenapa kok nggak pasti turun ya, tapi bisa naik, bisa juga turun ya. Ketika kita ambil sell lagi, kenapa kok malah tambah naik lagi? Apakah kita dipermainkan? Nah, ini kita akan bahas selengkapnya ya pada kesempatan kali ini teman-teman tentang 3 hal ini ya. Apakah apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ya. Jadi teman-teman jangan kalian kira chart ini nggak bisa dibaca. Kesalahan besar orang-orang yang berkomentar tentang trading adalah mereka nggak tahu arti satu candle ini. Kalau saya tahu artinya, ya coba ya, satu candle yang ini. Ya, ini sekarang jam berapa? Jam 10 ya. Berarti ini anggap aja candle jam 9. Artinya apa? Terjadi penjualan yang cukup gede ya di jam 9 pagi, penjualan dominan untuk gold. Banyak sekali orang yang melakukan pembelian sehingga harga melonjak dari 5.070 nyampe ke 5.088. Kemudian di jam setengah 10 sempat terjadi kenaikan, tapi di sini sempat pula terjadi penjualan sehingga sempat dia terkoreksi di harga sekian. Bahkan saya bisa menjelaskan lebih detail lagi. Artinya apa? Ketika teman-teman nggak mempelajari secara detail apa yang sebenarnya terjadi di luaran sana, dan kalian menyimpulkan langsung tanpa ilmu yang jelas, ya jadinya kayak gini gitu. Nah, kenapa market kok tidak pasti sekarang? Analisanya kenapa kok tidak pasti? Itu kita akan bahas lebih dalam di video kali ini. Tapi seperti biasa ya, kita simak dulu sponsor yang satu ini teman-teman. Menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026, ini ada promo dari broker XM, broker forex terpercaya, yakni bonus deposit ya hingga 52.500 dolar teman-teman. Dari 10 Februari hingga 23 Maret. Intinya teman-teman kalian buka akun di broker XM, nanti melakukan deposit itu bisa dapat bonus deposit ya seperti biasanya, tapi ada yang beda. Jadi ketika teman-teman lotnya itu 2 lot per minggu itu teman-teman depositnya itu bisa mendapatkan bonus deposit 100% hingga 100 dolar, 50% hingga 300 dolar. Nah, semakin banyak teman-teman trading, teman-teman bisa mendapatkan bonus deposit yang semakin gede juga ya. Sampai dengan ini nih 8.750 dolar seperti itu. Kalau teman-teman ikutin semuanya selama 6 minggu berturut-turut, teman-teman bisa dapat total bonus deposit ribuan puluhan ribu dolar kayak gitu. Oke, intinya teman-teman nanti baca sendiri ya di websitenya, nanti di menu promosi kalian buka aja untuk keterangan lengkapnya. Dan untuk buka akunnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini ya. Oke teman-teman, kenapa market tidak pasti? Nah, sekarang saya akan jelaskan ke teman-teman ya. Gold aja ya yang mudah dipahami. Atau mungkin mata uang aja. Gold sama mata uang sama aja, tapi gold sebenarnya lebih mudah. Tapi di sini saya akan contohin mata uang, ya Euro USD deh. Nah, saya akan contohin Euro USD. Nah, misalkan ada orang analisa bla 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 turun, kok kenapa nggak pasti turun? Bro, Euro USD, saya tanya ke teman-teman, yang megang mata uang Euro itu berapa juta orang? Yang megang mata uang USD itu berapa juta orang? Ya, dan jumlahnya berapa duit? Kira-kira bisa dipastikan nggak? Hari ini yang beli euro itu lebih banyak daripada yang beli USD. Nggak bisa dipastikan teman-teman. Ya, contoh nih. Teman-teman entry sell di sini ya. Entry sell di euro USD, kalian ambil posisi sell katakanlah. Tapi tiba-tiba ada yang beli euro USD, karena kalau sell
Teman-teman anti sell itu artinya adalah menjual euro ke USD atau membeli USD menggunakan mata uang euro. Nah, ketika tiba-tiba teman-teman ada yang jual ya, ada yang menukarkan ya mata uang euro sebanyak 1 miliar euro ke USD, kira-kira apa yang akan terjadi? Marketnya pasti turun. Nah, disinilah yang nggak pasti teman-teman. Di luaran sana orang transaksi itu banyak sekali. Ya, market itu mengikuti harga pasar teman-teman. Jadi market itu bukan ngawur ya. Coba kita ini ya, nilai tukar ya euro ke USD berapa? Ya, 1,19. Coba kita cek di market 1,186. Ya, nggak mungkin ditulis 1,186, makanya di Google ditulisin 1,19. Market ini teman-teman mengikuti semua transaksi di luaran sana. Jadi yang bikin nggak pasti market itu adalah karena orang yang transaksi super banyak teman-teman. Oke, tak kasih lagi yang contoh nih gold ya. Gold tuh sebenarnya atau emas itu lawannya USD. Ya, sebenarnya gold itu adalah gold USD teman-teman. Ya, bukan cuma gold doang. Tapi gini ya, ini gampangnya kayak gini. Gold, kita coba buka market gold. Ya, nah kita coba market gold. Ini market gold udah tinggi banget ya. Tapi apakah nanti pasti turun? Belum tentu. Kalau tiba-tiba di ujung sini teman-teman, di ujung tinggi sini harga sudah $5.000, tiba-tiba ada yang beli gold teman-teman. Harga udah setinggi itu ada yang beli gold. Berapa dia beli? Bukan 1 juta ya, 1 miliar USD. Berapa triliun itu? Apa yang akan terjadi ketika ada orang beli gold 1 miliar USD? Atau ada instansi, atau ada sebuah negara, ya sudah pasti teman-teman. Ya, mana panahnya mana? Gambar panahnya di. Sudah pasti dia akan ke sini. Ya, setinggi apapun kalau dia masih dibeli, ya akan ke sini. Jadi nggak pastinya market itu jawabannya karena satu, ya. Nggak pasti juga berapa yang jual dan beli ya saat itu juga. Gak ada yang bisa mastiin bro, kecuali lu Donald Trump ya, lu Elon Musk yang sengaja hari ini mau nurunin market. Itu baru bisa, duitnya gede banget, ratusan triliun gitu. Nah itu tetap bisa ya membantu pergerakan. Ditambahin lagi nanti beli berita diisukan seperti ini, akhirnya marketnya pada ngikut. Jadi bukan karena judi ya, bukan karena bandar bro. Ya, belajar dulu ya. Sebenarnya apa yang terjadi di luaran sana? Kok bisa ada nilai tukar yang ini ya, euro ke USD 1,19 kok di market juga sama 1,19. Kok bisa sama? Karena memang market ini ya dunia nyatanya ada teman-teman. Orang-orang lagi bertransaksi gitu. Yang bisa kita lakukan adalah teman-teman memprediksi. Dengan cara apa? Nah, ada yang namanya analisa teknikal. Ada yang namanya analisa fundamental. Nah, ini kalau saya jelasin nanti nggak kelar. Nah, biar teman-teman paham ya, kalian coba masuk di playlist kelas trading forex. Di sini kayaknya ada deh. Coba tak buka sebentar ya. Di sini tuh ada pengertian dan sejarahnya, siapa yang menggerakkan market, kenapa kok bisa profit rugi dan lain sebagainya ya. Termasuk cara analisa dan lain sebagainya itu ada di sana ya. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin bisa dibuka aja di kelas trading. Jadi bukan karena dimainin bandar kayak gitu.
sebenarnya bandar itu ada ya. Ya, bandar itu ada, tapi kalian itu nggak perlu pusing itu ya. Karena bandar itu akan menyasar orang-orang ini yang overload. Ini pasti kesasar teman-teman. Orang-orang yang nggak punya ilmu, nggak ada itu udah pasti dihabisin bandar. Selama kalian tradingnya bener, kalian nggak akan habis. Bandar itu paling ngegocek dikit-dikit doang bisanya. Dia nggak mungkin bisa nurunin market sejauh mungkin gitu. Ya kecuali ya elit global lagi ada kepentingan tertentu gitu. Tapi teman-teman sekali lagi belajar ini ya, analisa teknikal. Kapan dulu dulu sering terjadi pembelian di harga berapa gitu. Makanya kan ada super resisten karena itu. Dulu terjadi penjualan banyak di harga berapa. Tanda-tandanya apa dulu waktu mau turun. Tanda-tandanya apa dulu waktu mau naik. Kenapa kok itu bisa berulang? Karena kebiasaan pelaku pasar itu berulang. Ya teman-teman ya. Dan selama teman-teman mempelajari itu, ya kalian sediakan resiko. Kenapa? Karena tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Ya karena banyak jumlah pelakunya bro. Dan itu nggak bisa kita kontrol. Contoh nih teman-teman, contoh ya. Kalian sudah matang banget analisa, katakanlah ini ya. Oh ini Euro USD ini waktunya jual bang, biasanya jual ya. Biasanya turun kok, oke kalian entry sell jual. Tapi ingat, tidak pasti. Meskipun kalian jual di sini, katakanlah jual ya teman-teman ya. Atau sell dengan tujuan prediksi kalian marketnya adalah turun, tapi kenapa kok dia nggak pasti? Karena saat itu juga kalau ada yang beli euro menggunakan mata uang USD sebanyak 1 miliar dolar, berapa triliun itu? Tetap aja dia ada gejolak teman-teman. Ketika ada penukaran, tetap aja ada gejolak. Ketika ada berita yang sensitif, tetap aja bisa naik juga. Gitu. Makanya selalu sediakan resiko. Nah, nanti di video selanjutnya, teman-teman, saya akan bedah nih ya, yang namanya cara agar terhindar dari gocekan bandar. Ya. Nanti saya akan bahas aja di video selanjutnya deh, karena ini saya singgung dikit aja ya, karena ini sudah 12 menit. Jadi itu ya jawaban saya. Kenapa nggak pasti? Ya karena nggak pasti pelakunya ada berapa, jumlahnya ada berapa teman-teman. Gitu. Nah kalau kalian mau bahas lebih dalam tentang bandar, nanti ada di video selanjutnya ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Jadi bukan karena judi ya. Ini ada Bapeti ya, ada nih ya pelaku pasar ini ya yang ngomong masih judi-judi ya, pelaku trading forex. Yang kalian yang suka ngomong masih judi-judi. Siapa saja yang ada dalam market forex? Ada pemerintah, ada bank, semuanya ini berpengaruh ke harga sini. Oke, ya. Jadi teman-teman semuanya itu berperan ya. Masa iya bank-bank pada judi semua gitu. Semuanya tuh melakukan transaksi teman-teman. Antar negara. Nah dari pergerakan transaksi antar negara tersebutlah kita manfaatkan. Apa yang kita manfaatkan? Pergerakan naik dan turunnya gitu. Jadi saya kadang ya cuma senyum-senyum aja ya ketika orang yang gak paham gitu. Terus ngata-ngatain judi. Karena mereka gak mendalami bidang ini gitu. Kalau yang mendalami bidang ini ya paling ya cuma senyum-senyum aja gitu. Kan ada pemerintah juga yang bisa menggerakkan market ya, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Ada perusahaan multinasional, perusahaan internasional yang ekspor impor yang juga menggerakkan market. Kita tuh hanya berusaha teman-teman di pusaran market yang begitu kuat di luaran sana. Kita berusaha untuk apa? Untuk mencoba cari cuan di dalam pergerakan market yang begitu hebat di luaran sana.
Itu teman-teman. Ya, sayangnya memang ada oknum juga di sini. Ya, oknum. Ya, oknumnya apa? Para trading option. Bandar tuh ada beneran yang bener-bener cuma menghabiskan uang ya. Contoh nih, binomo yang sejenisnya. Banyak sekali sebenarnya oknum yang sehingga ngerusak citra trading yang the real tradingnya itu sudah apa ya namanya ya, sudah nggak bener-bener banyak dipelajarin orang. Malahan banyak yang tersesat ke sana, tapi ya udahlah terserah, itu nasib mereka aja yang sial. Gitu teman-teman. Binomo, Olim Trade ya, trading option ya. Itu kan judi yang beneran judi itu sebenarnya di sana. Kenapa? Karena mereka dibatasin waktu, bro. Gila apa ya? Misalkan lu lagi beli ya, beli. Ada waktu batasannya. Ya, 1 menit. Misalkan 1 menit itu mau lu rugi, mau tuh profit, tetap ditutup. Itu yang namanya judi. Trading memang beneran ada yang full judi di sana. Beda dengan ini teman-teman ya. Ini contoh tadi saya entry ya. Ini udah berapa menit? Ini mau saya tutup besok, mau saya tutup sekarang entry saya. No, masih jalan gitu. Jadi sebenarnya memang banyak sekali yang merusak citra trading. Apalagi yang media-media yang nggak paham tentang trading. Investasi forex, investasi trading forex bodong. Trading forex bukan investasi gitu. Jadi literasinya tuh kadang tuh banyak sekali orang-orang yang nggak punya literasi di bidang itu, tapi mereka menjelaskan di bidang itu. Sehingga mereka nggak benar-benar paham gitu. Ya, banyak sekali teman-teman orang-orang terkenal yang bicara tentang forex itu judi dan lain sebagainya. Tapi ya udahlah. Sekali lagi saya jelaskan faktanya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau terima, mau belajar, silahkan belajar dengan hati-hati karena ketidakpastian itu sangat tinggi karena pelakunya sangat banyak, jumlahnya sangat gede, jadi sangat hati-hati. Semuanya bisa diminimalisir. Kalau kalian mau belajar di sini, saya kasih gratis, bro. Gitu ya. Saya kasih gratis. Ini sebenarnya bisa loh dibukain kelas berbayar. Sebenarnya kalau orang terkenal pakein video-video saya ini pakai kelas berbayar dapat duit banyak, tapi saya bagi gratis di situ. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu deh video kali ini, nanti sampai jumpa di episode yang selanjutnya.